Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahu maulanal azim. Yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita pada bulan puasa Ramadan ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua kalinya, salawat beriringan salam yang tak luput pula kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukaddimahnya. Ada baiknya saya memberi tema nasihat Ramadan pada siang hari ini, yaitu hasad, iri dan dengki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasad adalah penyakit yang tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan suatu kebahagiaan. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Penyakit ini bukanlah penyakit yang biasa. Ia penyakit yang pertama kali membuat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Kesombongan bercampur hasad membuat ia dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sejarah manusia, pembunuhan pertama kali terjadinya di muka bumi Allah ini, yaitu karena hasad, iri dan dengki. Yaitu Qabil membunuh saudaranya Habil karena apa? Karena iri dan hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal hasad, innal hasada ta'kulul hasanan kama ta'kulun narul hatam." Jauhilah olehmu hasad, karena sifat hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Daud. Artinya apa? Amal salat kita, amal sedekah kita, bahkan amal puasa kita akan habis karena penyakit iri hati ini. Mengapa kita bisa hasad? Karena kita selalu membandingkan diri kita kepada orang lain, dan kita tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak pernah menerima takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Dia yang mengatur bagi-bagi rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, media sosial hari ini sering menjadi ladang untuk tumbuhnya iri hati. Karena kita melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia, melihat orang lain pangkat jabatannya yang tinggi, maka timbullah rasa kegelisahan kita. Selalu kita bertanya bagaimana cara orang itu mendapatkannya. Lalu timbullah sifat iri hati pada diri kita. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan seorang tersebut. Bagaimana cara kita
menghilangkan sifat hasad tersebut. Bagaimana cara kita mengobati sifat iri dengki tersebut? Salah satunya banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan salah satunya lagi jangan pernah kita membandingkan diri kita kepada orang lain, dan jangan pernah membandingkan kesuksesan hidup kita dengan kesuksesan hidup orang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup yang tenang, bersihkan hati. Orang yang hatinya bersih, hidupnya insya Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak sibuk menjatuhkan orang lain, ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah kita ingin menghadap Allah dengan sifat yang penuh dengan kebencian? Apakah kita rela pahala kita habis-habisnya karena tidak rela melihat orang lain bahagia? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasad hidupnya akan lelah, ia tersiksa dengan pikirannya sendiri. Sementara orang yang ia irikan itu mungkin tidak apa-apa, mungkin dia sudah tidur nyenyak tanpa tahu apa-apa. Bukankah lebih indah jika kita mendoakannya? Ya Allah, berkahi hidupnya dan berkahi aku keberkahan yang Engkau ridhoi, karena hati yang bersih adalah kunci kehidupan yang tenang. Demikianlah nasihat Ramadan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian. Al-khata' wan nisyan sifatul insan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.